Kalau kita makan, itu kan kita punya kekuasaan terhadap yang kita makan. Jadi kalau kita memilih nasi uduk, itu kita perhitungkan, kita beli di suatu warung yang kita mampu mengontrolnya. Kalau nanti nasinya ada kerikil, kita bisa protes. Dan kita juga punya pengetahuan untuk ngecek nasi ini beracun atau tidak, basi atau tidak. Artinya setiap pilihan itu resikonya adalah harus disertai oleh kesanggupan untuk mengontrol sesuatu yang dipilih. Disitulah kelemahan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kita harus memilih pemimpin tanpa sedikit pun ada kesanggupan untuk mengontrol pemimpin yang kita pilih itu. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya tidak sanggup mengontrol, kita bahkan tidak punya pengetahuan yang mencukupi sama sekali mengenai sesuatu yang kita pilih. Kita tidak tahu caleg ini sebenarnya kualitasnya bagaimana, hidupnya bagaimana, istrinya berapa, akhlaknya bagaimana, kita nggak tahu sama sekali. Bahkan tokoh-tokoh yang terkenal pun rakyat tidak tahu. Bapak ini, Gus ini, orang nggak tahu sebenarnya. Dan kalaupun mereka tahu, mereka juga tidak punya daya kontrol terhadap yang dipilihnya ini. Tapi mau tidak mau harus memilih. Ini saya kira dilema kita bersama se-Indonesia. Jadi ini sederhana sebenarnya. Kalau anakmu naik kapal, merantau keluar pulau mencari pekerjaan di Kalimantan umpamanya. Selama dia naik kapal ada kemungkinan ada badai, ada kemungkinan dia dibunuh orang, ada kemungkinan dia bertengkar dengan orang, ada kemungkinan dia diancam bahaya. Kepada siapakah engkau menyerahkan anakmu yang engkau tidak bisa mengontrol di perjalanan? Kepada siapa? Kamu titipkan Pak Camat, kamu titipkan Nakoda, kamu titipkan siapa? Tidak ada jalan lain kecuali titip kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sederhana, kenapa yang kau pilih di pemilu nanti yang kau tidak tahu siapa dia dan kamu tidak bisa mengontrol kepada dia, kenapa tidak kau serahkan kepada Tuhan? Kenapa tidak serahkan? Wong anakmu kamu serahkan kepada Tuhan. Bapak pergi ke kantor aja diserahin ke Tuhan kok. Selingkuh apa tidak biar Tuhan nanti yang ngurus misalnya. Jadi serahkan kepada Tuhan. Kalau dalam Islam caranya sederhana. Nanti kalau tidak milih, nanti kalau berdoa supaya bangsa kita sejahtera, Tuhan mengejek juga lah, kamu tidak milih aja sekarang minta bangsamu sejahtera. Tapi kalau kita milih bingung juga milih yang mana. Nanti kalau bisa milih, kalau memilih juga tidak bisa ngontrol ya. Kalau gitu serahkan sama Tuhan. Kalau dalam Islam caranya jelas. Jadi ya malamnya sholat dulu kayak. Kalau enggak sempat ya hatinya saja. Ya Tuhan, selama hari pemilu itu bilang sama Tuhan. Tuhan gimana masa saya enggak nyoblos? Saya kan warga negara jadi saya nyoblos ya. Tak pilihlah kira-kira yang paling bagus. Cuman kan saya enggak bisa ngontrol dia Tuhan. Jadi tolong dong. Ini saya nyoblos satu ini, setelah saya coblos, saya pilih, saya serahkan sama Engkau wahai Allah. Kalau dia ini pemimpin yang baik, panjangkan umurnya, kasih dia kekuatan, dan bantulah urusan-urusannya. Tapi kalau yang aku pilih ini ternyata pengkhianat, penjilat, penindas rakyat, dan sama sekali tidak punya cinta kepada kami-kami yang di bawah, mbok dilaknat cepet dikasih tindakan Tuhan. Terlalu lama loh kami rakyat Indonesia ini kayak gini terus, bingung ndak habis-habis. Terus kepada siapa dong aku mengeluh? Kepada siapa dong rakyat Indonesia mengeluh? Mengeluh kepada DPR. Wong mereka itu justru yang kami keluhkan kepadamu ya Allah. Jadi tolong Tuhan. Nah bisa ditambahin mantra-mantra dalam tanda petik, ayat-ayat dalam. Jadi sebelum masuk kotak bilang sama Tuhan dalam hati, begitu mau nyoblos baca wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kalau mereka makar kepada nilai-nilai Allah dan nilai rakyat, maka Allah akan makar juga kepada mereka. Dan yang paling jagoan untuk makar itu Tuhan. Jika mereka khianat kepada rakyat berarti mereka khianat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan